Isu tawaran menjadi buzzer pemerintah senilai 150 juta rupiah kepada Jerome Pauline mendadak jadi sorotan publik. Jerome Pauline yang membagikan tangkapan layar chat WA tersebut menuai sanggahan dari penulis Jerry Hendrick. Menurutnya, ada kemungkinan tawaran itu fiktif dan sengaja diciptakan untuk menggiring opini publik. Jerry Hendrick bahkan menyentil bahwa para influencer yang mengunggah chat serupa bisa saja membuatnya sendiri. Ia menantang agar bukti kontak pemberi tawaran dibuka secara jelas, bahkan bersedia menyambangi langsung instansi yang disebut-sebut sebagai sumber tawaran buzzer tersebut. Meski sindirannya mengarah ke Jerome Pauline, Jerry Hendrick menegaskan dirinya hanya penasaran dengan kebenaran tawaran fantastis itu. Ia menyindir bahwa dirinya, bahkan akun besar lain seperti milik Bobon Santoso, tidak pernah menerima tawaran serupa. Dari sinilah muncul kecurigaan bahwa chat tersebut disebarkan agar publik menganggap semua pesan damai identik dengan buzzer bayaran. Polemik ini pun menimbulkan reaksi beragam dari netizen yang budiman. Sebagian mendukung keraguan Jerry Hendrick, sementara lainnya menilai akun pro Presiden Prabowo memang tidak relevan untuk dibayar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jerome Pauline tolak tawaran 150 juta buat jadi buzzer. Jadi gini nih ceritanya, di tengah memanasnya aksi demo di mana-mana, pemerintah menawarkan kampanye ajakan damai lewat influencer untuk memperbaiki citranya. Gak main-main, Jerome Pauline ditawari 150 juta untuk membuat konten yang mendukung citra pemerintah dengan ajakan damai Indonesia. Namun, Jerome dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyebut uang sebanyak itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk menggaji guru. Jerome bahkan mengajak kreator lain untuk tidak mudah tergoda karena kepentingan rakyat dan negara jauh lebih penting daripada uang. Pada situasi di mana banyak orang rela menjual idealisme demi uang, Jerome menunjukkan kalau integritas itu jauh lebih berharga. Menurut kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komentar, aku pengen tahu pendapatnya. Bangun-bangun FVP gue Jerome dibilang buzzer, terus habis itu Salsa dibilang bodoh karena menyebut video ibu itu AI. Ditambah lagi influencer-influencer yang kemarin turun ke jalanan gitu ya, semuanya dikata-katain gara-gara tuntutan 17+8. Aduh, emang bener ya kata orang gitu, kalau misalnya elu nih udah hidup bagus, makmur segala macem gitu, kagak usah peduliin nasib rakyat yang hidupnya susah. Kenapa seperti itu? Karena rakyat kita itu sangat amat mudah untuk dialihkan fokusnya, sangat amat mudah untuk diadu domba. Lu udah bersuara segala macem gitu ya, capek hati, capek tenaga juga, mikir buat tuntutan itu, tapi malah diporak-porandakan, dicari kesalahan kalian. Kalau misalnya dari awal kalian memutuskan untuk hidup enak aja, nggak usah dengerin suara para rakyat yang tertindas gitu ya, tutup mata, tutup telinga gitu kan, nggak usah peduli segala macam situasi yang terjadi, itu pasti kalian tidak akan diserang. Kenyataannya emang sangat amat susah say untuk kerja sama dengan orang-orang yang baik. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya standarnya masing-masing, baik itu seperti apa. Mereka sangat amat idealis. Sedangkan kalau misalnya kerja sama orang jahat gitu ya, mereka tuh lebih mudah untuk berkompromi. Terserah lu mau pakai cara yang kayak gimana, yang penting kita sama-sama dapat keuntungan. Gak paham juga kenapa rakyat kita ini gampang banget fokusnya teralihkan gitu ya. Kayak orang jahatnya tuh yang itu gitu, tapi yang diserang malah yang ini karena mereka melakukan satu kesalahan kecil yang dimana juga sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Ya segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye-bye. Beberapa hari lalu saya melihat postingan ini dan ini dari dua influencer berbeda tetapi sama-sama menolak ajakan untuk bergabung di agenda pemerintahan. Dan jujur saya lebih percaya terhadap isi postingan ini dibanding postingan ini. Pada postingan ini berisi screenshot tawaran dari seseorang kepada influencer untuk membuat video bertajuk pro pemerintahan dengan sejumlah bayaran tertentu. Dan coba perhatikan captionnya. Pada captionnya, si influencer seolah menyimpulkan bahwa pengirim dari pesan ini adalah buzzer atau agensi yang dibayar oleh pemerintah untuk meramaikan pro pemerintahan di sosial media. Sayangnya, si influencer tidak memberikan bukti dan verifikasi lebih lanjut terkait pernyataan dia dalam caption tersebut, karena tidak memberikan foto atau bukti pengirim, kemudian tidak adanya surat kontrak dan invoice, dan dia tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan lain sampai pesan ini sampai ke dia. Nah, bisa jadi pesan ini dari orang yang iseng, atau bisa jadi memang benar dari buzzer yang disewa pemerintah atau dari agensi yang dibayar pemerintah. Tetapi, ada kemungkinan lain juga dari pihak oposisi yang justru memanfaatkan situasi sedang demonstrasi saat ini.
Tetapi yang lebih disayangkan lagi, banyak netizen atau masyarakat yang langsung menerima mentah-mentah dan mengambil kesimpulan kalau informasi ini benar. Sebenarnya fenomena ini dapat dijelaskan dengan 3 hal. Yang pertama, adanya affective bias. Saat itu masyarakat sedang berdemonstrasi, punya sentimen negatif terhadap pemerintah. Jadi ketika ada postingan yang sifatnya juga sentimen negatif terhadap pemerintah, akan lebih mudah diterima. Dan yang kedua adalah in-group bias. Karena si influencer ini menolak tawaran untuk membuat video pro pemerintahan, sehingga orang yang satu kubu atau yang satu kelompok sama-sama sentimen atau kontra terhadap pemerintah lebih mudah menerima informasi ini. Dan yang ketiga adalah bias autoritas atau authority bias, yang membuat postingan ini influencer berpendidikan, kemudian memiliki jutaan followers. Nah, ketika dia berani memunculkan postingan ini, maka masyarakat juga berani untuk langsung mempercayai hal itu. Padahal baru-baru ini muncullah postingan yang membantah terkait dugaan adanya buzzer pemerintah yang membayar 150 juta kepada influencer tertentu. Nah, sekarang kalian kalau mau lihat postingan ini, itu juga nggak langsung percaya. Tapi kita kedepankan dulu pemikiran kritis terkait postingan ini. Apa benar itu postingan dari Tanya Polisi ini juga benar atau tidak? Nah, sekarang yang ditekankan adalah sosial media itu masif banget konten-konten penyebaran informasi, baik itu dari influencer, dari orang yang berpengaruh, orang yang berpendidikan. Nah, sekarang tugas kita adalah di tengah huru-hara protes terhadap pemerintah dan banyaknya konten-konten yang muncul terkait pro dan kontra terhadap pemerintahan, siapapun posisi kita harus mengedepankan untuk mencari validasi apakah informasi ini valid atau tidak, meskipun informasi tersebut ada di pihak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi buzzer pemerintah dibayar 150 juta. Jadi ramai banget pada komen-komen gitu kalau misalnya ada posting-posting yang mendukung pemerintah dibilang, ih cair nih 150 juta, cair 150 juta. Muak banget asli ini gara-gara satu postingan ini. Awal mulanya dari sini, terus dia tuh yang lain-lain juga pada ikutan. Ngaku-ngakunya dapat campaign sejenis ini. Ya mungkin buat yang kontra pemerintah nggak suka banget kalau misalnya ada konteks-konteks kayak gini gitu. Tapi ya bukan artinya boleh sembarangan langsung menyebarkan seperti ini tanpa ada konfirmasi dan verifikasi dulu. Ini pertanyaan terbesarnya siapa yang ngasih? Siapa? Dan lagi yang ditampilin tuh cuma yang sebagian-sebagian begini aja gitu. Kenapa nggak ditampilin sekalian nomornya atau nama call-nya atau nama agensinya yang menawarkan ini? Ini ada lagi juga yang ngepost kayak begini gitu. Kenapa takut ya kalau misalkan nggak dapet kerjaan lagi, nggak dapet tawaran kayak beginian lagi, campaign lagi dari agensi tersebut? Ini kayak kata-kata yang mbak ini yang ikut-ikutan ngepost juga nih. Hai kak, maaf baru bales, untuk campaign politik kita nggak tertarik, kalau job beauty boleh banget nih, insya Allah September masih ada slot kak, semoga kita bisa bekerja sama bareng ya. Kenapa nggak di-spill agensinya atau call-nya? Kenapa? Justru kan kalau misalkan kayak begini, kita kan bisa cari ini siapa, bener nggak ada aliran dana ke situ? Bener nggak emang orang-orang tersebut ini disuruh sama pemerintah? Emang sengaja nggak di-spill cuma karena takut kehilangan kerjaan ya? Tahu sih, DFK itu gratis. Tapi di kondisi kayak begini, dimana ada aja orang yang mungkin salah mengartikan kalimat Anda sebagai bentuk provokasi untuk langsung nyerang pemerintah dengan membabi buta, itu menunjukkan kemampuan kognitif berpikirnya agak-agak kurang ya. Dan lagi kalau misalkan pemerintah pengen bikin campaign yang ngajak untuk damai, di garis bawahi kata-katanya ya, damai. Yang artinya pemerintah pengen menciptakan suasana menjadi kondusif kembali, bukan menghalangi untuk beraspirasi. Karena kan dari kemarin kita lihat ada benturan-benturan yang nggak perlu gitu. Akibat adanya oknum-oknum yang memprovokasi gitu, yang bakar-bakar fasum lah, apalah. Kita udah jelas tahu kalau misalkan yang seperti itu udah pasti bukan bagian dari orang-orang yang bener-bener mau beraspirasi. Itu cuma orang-orang yang, ini aku ngutip kata-kata teman aku lagi nih, some people don't care with your purpose and causes, they just want to see the world burn. Yaitu orang-orang yang cuma pengen adanya kekeosan, kekacauan karena mereka menikmati kegiatan yang mengacau-ngacaukan dan rusuh itu. Dan kita yang saat ini lagi berjuang beraspirasi supaya ada perbaikan dengan sistem pemerintahan kita, dengan sistem DPR kita, gak mau ada orang-orang yang membenarkan untuk melakukan hal-hal yang gak benar dari asalnya kata-kata kita. Dan lagi nih, sebenarnya kalau pemerintah pengen bikin campaign damai, pemerintah punya channelnya kok buat kita semua. Gak perlu pakai influencer-influenceran gitu, gak perlu bayar-bayar buzzer juga mahal-mahal. Nih, pemerintah bisa campaign lewat sini nih, Komdigi, ini adalah akun resminya Komdigi, ini adalah nomornya Komdigi langsung.
bisa langsung dikirim ke semua handphone orang Indonesia. Nih kayak yang di atas nih, ngajak untuk bikin hashtag Pilkada Serentak 2024. Atau yang kayak gini, di bawah sini ngejelasin supaya jangan melakukan judi online. Nih kalau misalkan dari Kurnia sama Komdigi nih kayak gini nih, dikirim ke handphone kita masing-masing langsung. Misalkan hashtagnya adalah ayo semua berdamai, atau apapun itulah tanda kutipnya untuk ngajakin berdamai semuanya supaya suasana bisa menjadi kondusif. Nah ini baru campaign dari pemerintah, beneran. Jadi ya pemerintah nih ke depannya kalau misalkan pengen ngajak masyarakat untuk sama-sama bareng-bareng nih satu campaign, daripada ngajakin influencer-influencer yang sepal-sepil yang di FK, mendingan ya ajakin seluruh rakyat Indonesianya aja langsung lewat akunnya Komdigi. Menurut kalian gimana guys? Cair 150 juta, cair 150 juta, mata lu cair 150 juta. Makanya kemarin kan udah dibilangin ya, di setiap demo seperti itu pasti ada penyusupnya. Dan udah gitu, kemarin yang jara-jara, yang bakar-bakar, itu sudah pasti bukan dari organisasi yang baik seperti mahasiswa, seperti kalangan ojol, kalangan buruh. Itu pasti bukan mereka, karena demo itu kan kemarin dari pagi sampai malam ya, sampai subuh bahkan sampai pagi. Nah itu dari pagi sampai sore itu kondusif gitu. Terus malam-malam tiba-tiba mulai tuh, nggak tahu dari mana asalnya orang-orang yang mulai bakar, mulai apa. Dan untungnya hari ini tuh kalau misalnya kalian dengerin orang yang tepat ya, itu pasti nggak ikut demo hari ini. Karena tujuan dari si orang-orang yang tidak jelas ini adalah untuk menciptakan situasi darurat militer. Kalau sampai terjadi itu, wah itu gawat ya. Kita sebagai warga sipil tidak bisa keluar rumah, bisa ditangkap secara sembarangan dan sebagainya. Jadi teman-teman, nggak ada itu cair 150 juta. Anjir, ya lo orang kalau mau demo, besok itu demo kan. Tadi hari ini Presiden Prabowo sudah menenangkan kalau misalnya dia berjanji untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Terus udah gitu tunjangan DPR juga ketua partai udah setuju untuk dihapus. Tadi kan semua pemimpin udah ngumpul tuh, mantap tuh. Jadi besok harusnya DPR itu membuka pintu seluas-luasnya untuk orang-orang yang benar-benar mau menyampaikan aspirasi seperti kita, mahasiswa, buruh, ojol, pengusaha dan lain-lain. Nah disitulah kalian habis-habisan gitu loh. Minta satu RUU perampasan aset gimana pun caranya harus oke. Yang kedua, anggota DPR yang kalian lihat yang punya track record korupsi, yang arogan ya, memamerkan kekayaan, yang tidak bisa berkata dengan baik, itu pecat aja semuanya. Lalu transparansi anggaran DPR ya, jadi DPR dapat gaji tunjangan itu dipakai buat apa aja, terus bisa dilihat gitu sama masyarakat, dilaporin setiap akhir bulan, dibuka kayak di website kita lihat, oh ini pakai buat ini kan bisa gitu ya. Jadi itu yang harus diperjuangkan, jangan sampai terjadi perampasan aset lagi secara live seperti kemarin ya, itu gak bagus teman-teman.